pagi. Kania, Filsa pagi. Ayo open kameranya biar bisa rekam. Nah, kan sudah mandi semua, kenapa mesti malu? Pagi Alban, pagi Tabita, Pagi, Mi. pagi Diandra, Pagi, Mi. pagi Angel, pagi Bill. Iya. Pagi, Mi. Oke. Ya, pagi. Oke, kita mulai ya hari ini. Baik, selamat pagi semuanya. Miss Linda harapkan semuanya sehat-sehat hari ini. Sehat, Miss. Sehat. Iya, sehat ya. Jaga kesehatan ya di masa-masa sekarang, apalagi sekarang lagi musim hujan, jadi kalian benar-benar harus jaga kesehatannya. Jangan lupa minum vitamin. Kalau nanti setelah ada break, ada sinar matahari, berjemur sebentar. Itu sehat itu. Pagi Daneta? Pagi, Miss. Pagi, oke dengar ya. Pagi Ado? Ya, Miss. Bentar. Dicari posisi kamera, Miss. Iya, oke. Yuk, hari ini kita mulai pelajaran hari ini. Miss Linda minta doa pembuka, yang buka doa, yang belum ado ya? Ya, Miss. Ya, yuk kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Silakan Aldo. Sebelum memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah selesai. Terima kasih. Yuk, sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Indonesia Pusaka. Baik, hari ini Miss Linda akan tanya-tanya dulu nih. Kalau kemarin pertemuan pertama kita belajar tentang apa? Perumusan Undang-Undang Dasar, betul. Kalau selanjutnya sehabis belajar perumusan kita belajar apa? Pengesahan, betul. Sehabis dirumuskan, terus disahkan ya. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa harus dirumuskan, kenapa harus disahkan. Nah, hari ini kita belajar tentang arti pentingnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Kenapa kok penting bagi bangsa kita. Nah, nanti kita akan belajar itu semua. Tolong Miss Linda minta responnya, sudah terlihat? Sudah ya? Ya, baik. Baik, bisa diterima ya. Baik, hari ini kita masih dalam pembahasan bab 3 tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, ini kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran kalian ini
sama masih kegiatan belajar kita hari ini seperti biasa, misalkan bagikan slide kalian mencatat yang kurang dimengerti atau mencatat pokok-pokok pentingnya, nanti kalian berdiskusi, lalu diskusi kelompok kecil ya, lalu berdiskusi kelompok besar, lalu menyimpulkan dan kita membuat mind mapping untuk pertemuan ketiga ini ya. Baik, kita mulai. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pola kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, dan 3. Penjelasan. Dalam pembukaan terdapat prinsip-prinsip pokok kenegaraan. Lalu pada batang tubuh atau isi, di dalamnya terdapat rangkaian isi Undang-Undang Dasar tersebut. Lalu pada bagian penjelasan berisi aturan tambahan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dilihat dari tiap alinea pada pembukaan UUD 1945, pada alinea pertama menjelaskan tentang arti penting suatu kemerdekaan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kan ada 4 alinea. Nah, alinea pertamanya itu menjelaskan tentang arti penting suatu kemerdekaan. Silahkan dibaca. Evan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baik, terima kasih Evan. Dilihat dari tiap alinea, pada pembukaan alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia. Tadi yang pertama merdeka, yang kedua mempunyai cita-citanya apa. Nah, alinea kedua ini Miss Linda minta coba Alban yang baca. Silakan Alban. Baik, Miss. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang bahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, terima kasih Alban. Jadi alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia. Ini di alinea kedua ya, dan perjuangan. Nah, kira-kira dalam kalimat ini cita-citanya apa sih untuk yang tertuang dalam ini kalimat ini? Cita-citanya yang mana? Silakan Miss Linda minta yang menjawab sekarang. Diandra, yang mana Diandra? Cita-citanya yang mana ya? Yang mana? Yuk, cita-citanya pada kalimat yang mana? Agar Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, betul. Jadi untuk cita-citanya untuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih, Diandra. Selanjutnya, pada alinea ketiga ini, Miss Linda minta untuk Reva yang bacakan. Ayo, Reva. Baik. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Baik, terima kasih Reva. Jadi alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pernyataan kemerdekaan ini dinyatakan diawali dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi ini bukan kemerdekaan yang asal-asal merdeka, tapi bangsa kita meyakini semua ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi pernyataan kemerdekaannya jelas ya di bagian terakhir nih, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Baik, alinea keempat, wah panjang ini. Alinea keempat ini dilihat dari
apa arti pentingnya. Karena negara Indonesia harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini pokok ini ya arti pentingnya di alinea keempat. Miss Linda minta yang membacakan ini untuk Daneta. Silahkan Daneta. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Daneta. Jadi Miss ulang lagi ya, arti pentingnya. Dilihat dari tiap alinea pada pembukaan UD 45. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan, ya, arti pentingnya kemerdekaan. Alinea kedua, cita-citanya bangsa Indonesia. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan. Jadi kalau yang pertama arti pentingnya, yang ketiga pernyataan kemerdekaan. Nih ada kata-kata, ada kalimat menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, jadi bisa membedakan ya antara yang pertama, kalau ini arti penting suatu merdeka itu. Ini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, ini arti pentingnya. Kalau di alinea ketiga pernyataannya, ya. Alinea keempat, negara Indonesia harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini ya, kalau dalam bentuk perlindungan itu bagaimana? Ini memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsanya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini semuanya ini ya. Baik. Itulah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilihat dari tiap alinea pada pembukaannya ya. Sekarang kita lihat mengapa UUD 45 ini penting karena kedudukannya. Nah, kita lihat ya, kedudukan UUD 45. Yang pertama, Miss Linda minta membacakan Aldo. Ayo, Dok, kedudukan UUD 45 yang pertama, Dok. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga, negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Baik, jadi kedudukan Undang-Undang Dasar 45 ini, Undang-Undang Dasar itu bersifat mengikat. Mengikat siapa? Dari yang tertinggi ya, dari pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakatnya, dan secara umum untuk seluruh warga negara Indonesia. Kedudukan UUD 45. Yang pertama, Miss Linda minta membacakan Aldo. Ayo, Dok, kedudukan UUD 45. Yang pertama, Dok. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga, negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Baik, kedudukan UUD. Yang kedua, Miss Linda minta Janis. Bentar. Iya, Miss. Yang kedua Janis. Oke, Miss. Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ya, baik. Jadi UUD itu UUD 45 berisi norma-norma ya sebagai sebuah dasar dan garis besar yang harus dilaksanakan dan ditaati. Itu pentingnya. Yang ketiga, Miss Linda minta bacakan Filsa. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Baik, UUD merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Miss Indah mau nanya lagi, ada hukum tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis disebut apa ya kemarin ya? Siapa bisa jawab? Hukum yang tidak tertulis, undang-undang yang tidak tertulis disebut juga apa ya kemarin ya? Konvensi. Konvensi, baik.
Lalu yang keempat, kedudukan UUD 45. Ya, poin 4 Miss Linda minta dibacakan oleh Mila. Ayo Mila. Yang nomor 4 Mil. Sebagai alat kontrol, apakah norma hukum yang ada di bawah sesuai dengan UUD 1945? Baik, jadi ini kedudukan UUD ya, kalian nanti bisa ambil poinnya. 1, bersifat mengikat semuanya ya, dari lembaga pemerintah sampai warga negara Indonesia. Lalu berisi norma-norma sebuah dasar dalam yang harus dilaksanakan dan ditaati. Lalu UUD merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Lalu sebagai alat kontrol, bagaimana apakah hukum di bawahnya itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai tidak bisa dilaksanakan ya, begitu. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan antara pembukaan UUD tahun 1945 dengan proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Sikap sebagai warga negara, maksudnya sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu terhadap Undang-Undang Dasar kita tuh harusnya bagaimana? Sikap sebagai warga negara ini, kepatuhan kepada UUD harus dipupuk dan dikembangkan. Sebagai warga negara harus berkomitmen melaksanakan. Lalu supaya tercipta ketertiban dan keteraturan dan kesejahteraan, sikap kita sebagai warga negara harus apa? Harus menaati ya semua undang-undang baik yang tertinggi UUD 45 maupun undang di bawahnya. Penyimpangan terhadap UUD 45 menyebabkan ketidakharmonisan atau pasti akan tidak nyaman ya, perasaan tidak tercover oleh undang-undang itu pasti ada kalau kita menyimpang atau tidak melaksanakan UUD dengan baik. Baik. Ya, nah sekarang Miss Linda akan minta kalian mencermati satu video. Sekarang masuk ke ini ya, kita masuk ke LKPD-nya kalian, lembar kerjanya. Kalau dilihat dari lembar kerja peserta didik, jadi lembar kerja kalian, ini udah Miss buat setiap pertemuan tuh berbeda warna ya. Yang pertama warna merah muda, yang kedua pertemuan kedua warna peach atau warna salem gitu ya. Yang ketiga warna biru telur asin. Nah, dalam setiap pertemuan itu pasti ada misalnya membuat mind mapping ya. Nah, sekarang kalian masuk ke ini, ke lembar kerja yang ketiga. Miss Linda kasih waktu 5 menit untuk kalian silahkan berdiskusi ya dalam kelompok ini. Nah, nanti maaf Miss jelaskan dulu, mengulang lagi ya barangkali ada yang belum paham. Jadi kalau untuk yang bagian B ini tadi kalian sudah melihat uraian, nanti kalian menulis. Nah, ini pribadi ya, bukan kelompok ya. Nah, nanti kalian bisa kerjakan nanti saja. Lalu yang kedua, ini juga kalian menulis sendiri pertanyaan kalian apa yang belum kalian pahami, yang akan kalian tanyakan apa isi di kolom ini. Nah, lalu baru masuk ke kelompok diskusi. Nah, isian di sini yang tadi kalian tulis yang belum kalian pahami, kalian tanyakan di kelompok, ditulis di sini pertanyaannya apa, lalu jawaban dari kelompok kalian apa. Nah, lalu diskusi yang kedua, ini kelompok kalian menjawab, mengapa UUD 45 itu penting bagi bangsa Indonesia? Lalu yang kedua, apakah suatu negara dapat berjalan tanpa undang-undang dasar? Ini pertanyaan untuk bahan diskusi ya. Nah, lalu nanti setiap teman mempresentasikan di sini setiap kelompok. Nah, diwakili oleh teman kalian ya. Perwakilannya menyampaikan hasil diskusi di sini. Lalu kalian mencatat poin penting hasil presentasi kelompok lain. Jadi ada 5 kelompok nanti presentasi. Kalian mencatat poin-poin pentingnya di sini ya. Nah, lalu untuk nanti yang G dan H ini nanti kita gabungkan ini menjadi mind map. Jadi kalian mengerjakan G dan H ini, Miss Linda anggap nih dalam mind mapping kalian ya, tentang arti penting UUD 45. Kalian seperti biasa nanti membuat mind mapnya, kata kuncinya arti penting UUD 45, taruh di bagian tengah misalnya, lalu baru cabang-cabangnya gitu ya.
Ya, baik. Sekarang Miss Linda minta waktunya 5 menit saja Miss berikan waktu. Silahkan berdiskusi dalam WhatsApp grup kecil kalian, dalam kelompok-kelompok kalian kecil ya, kelompok kecil. Diskusikanlah ini, mengapa UUD 45 itu penting bagi bangsa kita. Yang kedua, apakah suatu negara dapat berjalan tanpa UUD? Ya, siap ya? Oke, waktunya habis ya, kita masuk lagi ya. Yuk, kita masuk lagi yuk. Yuk, silakan. Yuk, kita masuk lagi. Kelas 7. Sedapatnya, yuk, nggak apa-apa. Kelas 7, silakan. Ayo. Gabung lagi ya. Siap-siap ya nanti ke perwakilan kelompok ya. Yang belum berbicara kemarin belum mewakili kelompok gantian. Nanti bisa teman yang lain dalam kelompok tersebut yang berbicara ya. Jadi semuanya dapat poin nanti. Dapat poin kelompok, dapat poin keaktifan pribadi ya. Siap ya kelompok 1? Alessa, Andrea, ada Angel, Anin, Arfan, dan Seva, kelompok 1. Sekarang Miss Linda minta yang presentasi kelompok acak dulu deh. Kelompok 3 dulu. Ada Kiro, ada Igor, ada Janis, ada Evan, ada Kania, ada Mila. Silakan sampaikan hasil presentasi kelompok kalian. Kelompok 3. Yuk, cepat yuk, kelompok 3. Siapa yang mau berbicara? Kelompok 3, Evan mau bicara? Silakan Evan. Kiro, Miss. Oh, Kiro. Baik, Kiro. Yuk. Kelompok yang lain mencatat poin penting ya dari kelompok 3 ya. Silakan Kiro. Yuk. Loh, mana Kiro? Kiro. Coba kelompok 3 yang lainnya selain Kiro. Miss kok nggak bisa dengar suaranya? Kiro, Igor, Janis, Evan, Kania, Mila, siapa yang mau bicara yuk? Oh, Kiro baru gabung nih. Kiro. Oke, kelompok 3 di persiapan dulu deh. Ke kelompok 2 ada Danet, Diandra, Efraim, Ariel, Filsa, dan Helena. Silahkan. Siapa yang mau bicara nih? Aku Miss Daneta Miss. Oke, yuk Danet. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara adalah sebagai alat kontrol pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan serta sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Baik, yang digaris bawahi berarti sebagai alat kontrol ya Danet ya? Ya, Miss. Baik, terima kasih. Bagi kelompok, itu pertanyaan keberapa Danet? Menjawab pertanyaan keberapa itu? Yang pertama, Miss. Yang pertama, baik. Terus yang kedua? Yang kedua, suatu negara tidak dapat berjalan tanpa Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar adalah dasar negara yang wajib dijalani. Baik, jadi menurut kelompok kalian, kelompok 2, suatu negara itu tidak bisa jika tanpa undang-undang ya? Jika tanpa undang-undang dasar ya? Yes. Baik, baik itu kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Hasil kelompoknya apa? Kelompok 1, sudah siap? Pas dulu. Kelompok 4, silakan.
Kelompok 4 silahkan. Sudah siap? Kelompok 5? Ini kelompok mana yang udah siap nih? Baru kelompok 2 yang dapat poin ini. Ayo kelompok 5. Adakah siap? Bill, Sebastian, Samuel, Hana, Tabia, Tabita, Tadia, ada yang siap? Halo? Kelompok 5. Kelompok 5 lewat. Kelompok 3 sudah siap? Halo, Sudah. kelompok 3. Sudah, Miss. Ya, yuk Mila, yuk. Harusnya ada, Miss. Karena kalau tidak ada, negara tidak akan beraturan. Betul, kalau tidak ada undang-undang dasar, negara tidak teratur kehidupan warganya ya, kehidupan bernegaranya. Baik. Lalu yang pertama, pertanyaan pertama Mila, kelompok kalian menjawab apa? Arti pentingnya. Bisa dibantu kelompok 3, kelompoknya Mila? Halo? Halo? Arti pentingnya UUD adalah aturan yang harus diikuti segenap negara. Oh baik, betul. Jadi Undang-Undang Dasar UUD 45 itu penting bagi kelompok, disampaikan oleh kelompok 3 karena memuat dasar negara peraturannya ya Mila ya. Ya, Miss. Baik. Lalu kelompok lain ada yang mau menyimpulkan lagi? Baik, sekarang Miss Linda minta open kameranya semua, yuk. Open kameranya semua. Iya, ada Nabil, ada Bisa. Maaf ya, hari ini agak terganggu ya koneksinya Miss, jadi sempat nggak mendengar suara, sempat tadi layarnya hitam ya Andrea ya, layarnya Miss ya. Ya maaf ya. Nah, untuk kelas 7 setelah ini misalkan bagikan materinya, jadi supaya kalian bisa mengerjakan lembar kerjanya ya. Nah, nanti untuk mind mapping seperti biasa, kalian membuat seperti yang pertama dan kedua, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari mind mapping ini? Boleh diwarnai nggak, Miss? Boleh banget. Dikasih stiker? Boleh banget. Dihias-hias? Boleh banget. Yang penting kalian ngerti sama mind mapping kalian sendiri. Nah, gitu ya. Baik, pertemuan kita sampai di sini karena waktunya sudah habis. Padahal banyak ya yang masih mau kita diskusikan. Untuk doa penutup, Miss Linda minta nanti siapa ya? Alban langsung off kan? Alban sudah pernah doa penutup belum ya? Udah pernah doa belum sih Alban? Kalau Belum kan PKN ya? pernah, Miss. Oh, langsung tutup takut terus ya. Doa. Baik, doa tutupnya nanti sama Mila aja ya Mil ya. Nah, sebelum doa penutup misalnya pesan, baik kita sudah belajar tentang perumusan, pengesahan, arti penting undang-undang. Kira-kira yang paling susah yang mana? Paling susah dimengerti itu yang mana? Pertama, 2, 3. Filsa apa susah yang mana Filsa? Yang 3, Miss. Yang 3, Helen? Yang mana Len yang susah Len? Wah, nggak ada yang susah bagi Helen. Sudah selesai tugasnya bahkan ya ada penting. Oke, bagi Nabila paling susah yang mana Bil? Yang 3. Bagian 3. Bagi Angel yang susah bagian mana Angel? Bagian 3, Miss. Bagian 3. Nah, kalau udah mengerti misalnya ini kayaknya paling susah, justru itulah makanya kalian membuat mind map-nya itu harus benar-benar gitu ya, harus dibuatnya tuh secara pelan-pelan, dirinci lagi gitu ya, karena semakin susah tuh kalian harus semakin berjuang, jangan semakin aduh ini susah ditinggalin, jangan, harus semakin diupayakan supaya lolos, istilahnya lulus dalam susah jadi mudah. Nah begitu ya. Lalu untuk pesan Miss tetap ya, ini bukan liburan. Jadi ini PSBB dijalankan, jangan
piknik ya, tetap sekolah, tetap jaga kesehatannya baik-baik. Dan Miss Linda minta nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas, Miss Linda minta satu waktu untuk membahas hasil dari mind mapping kalian. Lalu untuk pesan Miss tetap ya, ini bukan liburan, jadi ini PSBB dijalankan, jangan piknik-piknik ya, tetap sekolah, tetap jaga kesehatannya baik-baik. Yuk Mila, doa penutup, silahkan Mila. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kelas 7 ya. Nanti kita bahas lagi untuk mind mapping kita dan kesimpulannya di meet yang berikutnya. Baik, bye. See you all. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama.